Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang budiman dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami berita video online media all round atau Kompas Publik di Mojokerto. Hari ini kami akan mengabarkan adanya puluhan tokoh-tokoh LSM se-Mojokerto berkumpul di Resto Den Bay untuk mengadakan deklarasi menolak LSM atau pihak-pihak dari luar Mojokerto yang mengganggu kehidupan masyarakat yang sudah aman dan damai saat ini. Minggu, tanggal 25 September tahun 2022. Selain itu, puluhan tokoh-tokoh LSM se-Mojokerto juga membuat program untuk menyikapi adanya para penyuap di dalam dugaan kasus gratifikasi mantan Bupati Mojokerto, MKP yang diduga belum ada yang diproses ke jalur hukum. Padahal MKP, mantan Bupati Mojokerto sebagai terduga kasus gratifikasi atau suap, pada hari Kamis tanggal 22 September tahun 2022 telah divonis 6 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Juanda, Surabaya. Hal itu disampaikan Mahraji Mahfud MM, salah satu tokoh LSM Mojokerto pada saat kegiatan deklarasi akan berakhir. Tentunya salah satu hal yang akan dilakukan pasca deklarasi ini, MM menambahkan, menyikapi vonisnya mantan Bupati Mojokerto, MKP yang baru saja divonis 6 tahun dalam kasus gratifikasi yang berkaitan dengan suap kemarin. Jadi kalau yang disuap sudah divonis, maka para penyuap juga harus diproses hukum oleh para penegak hukum. Dan gugatan class action untuk para penyuap harus dibuatkan secepatnya melalui pengacara LSM class action, kata MM semangat. Dan inilah slogan deklarasi dan pendapat yang disuarakan para tokoh-tokoh LSM se-Mojokerto yang kami kabarkan. Orang dan atau LSM dari luar Mojokerto yang mengusik dan mengganggu ketenangan, kerukunan, kedamaian masyarakat Mojokerto. Kami LSM Mojokerto bersatu, rukun, kompak, dan damai, secara sadar juga sungguh-sungguh memaklumatkan deklarasi menolak dan mengusir orang dan atau LSM dari luar Mojokerto yang mengusik dan mengganggu ketenangan, kerukunan, dan kedamaian masyarakat Mojokerto yang sudah terjalin baik selama ini, termasuk dalamnya kerukunan antar umat beragama secara khusus, sehingga Mojokerto terjaga dari isu dan gejolak maupun kerusuhan SARA. Bahwa filosofinya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan di masyarakat, sedang keadilan di masyarakat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, tertib, tentram, aman, dan harmoni. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat yang solid dan kondusif. Rinciannya, semua aspek kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan damai. Baik aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, politik, budaya, dan kehidupan antar umat beragama. Tidak terjadi lagi adanya kegaduhan, kekacauan, dan kerusuhan. Bahwa jika suatu daerah kehidupan masyarakatnya sudah mencapai kehidupan yang damai, aman, tertib, rukun, harmoni, tenang dan nyaman, maka kondisi ini harus dijaga dan diamankan, jangan sampai dirusak, diganggu karena suatu gangguan atau diusik seseorang atau kelompok dengan kegiatan apapun, termasuk kegiatan yang mengatasnamakan hukum dan keadilan. Bukankah kita pernah mendengar ada negara yang menutup LP-nya karena sudah tidak ada lagi pelaku kriminal. Ada juga negara yang LP-nya tidak dijaga sipil. Kehidupan masyarakat sudah aman dan damai. Dalam hal ini sepertinya hukum sudah tidak diperlukan lagi di negara itu. Bahwa saat ini kondisi objektif masyarakat Mojokerto sudah berada dalam kehidupan yang aman, tertib, damai, tenang, harmoni, dan kondusif. Kehidupan antar umat beragama sangat damai dan tentram serta kondusif. Tidak ada perkara SARA, tidak ada perilaku intoleransi. Semuanya aman, terkendali, solid dan kondusif. Di dalam sosial ekonomi berjalan lancar dan aman. Pendidikan berjalan baik, termasuk sekolah-sekolah Islam dan pondok-pondok pesantren.
sebagai pusat pendidikan mencetak generasi muda penerus perjuangan bangsa yang pandai, cerdas, beriman, dan bertakwa serta berakhlak mulia. Bahwa kami LSM Mojokerto bersatu, kompak, rukun, dan damai, terpanggil untuk ikut menjaga kehidupan masyarakat Mojokerto yang sudah baik tersebut di atas, utamanya kehidupan hubungan antar umat beragama yang baik pula, jauh dari isu sara dan intoleransi. Kami tampil mengawal dan melindungi masyarakat Mojokerto dari upaya-upaya merusak, mengacaukan, mengganggu, mengusik, dan menghancurkan kehidupan masyarakat Mojokerto yang sudah aman dan damai disebut di atas. Bahwa prinsip kami tidak boleh ada kegaduhan, kerusuhan di Mojokerto. Tidak boleh terjadi keresahan, kekacauan sara di Mojokerto yang dapat merugikan masyarakat Mojokerto, baik fisik maupun material, yang dapat saja meluas kemana-mana. Mojokerto harus tetap aman, tertib, damai, harmoni, solid, dan kondusif. Oleh karenanya, kami mendeklarasikan atau menyatakan menolak dan mengusir orang dan atau LSM dari luar Mojokerto yang mengusik dan mengganggu ketenangan, kerukunan, kedamaian masyarakat Mojokerto. Demikian untuk menjadi maklum, alhamdulillahirrahmanirrahim, Mojokerto 2 September 2022, deklarator ada 50. Kami LSM Mojokerto. Kami LSM Mojokerto Dengan ini mendeklarasikan menolak dan mengusir orang dan atau LSM dari luar Mojokerto yang mengusik dan mengganggu ketenangan, kerukunan, kedamaian masyarakat Mojokerto. Takbir! Allahu Akbar. Saya sebagai Ketua Dewan Lembaga Adat merasa senang bisa hadir di sini mendapat undangan dari bapak-bapak yang mana kita semua di sini mempunyai satu misi, merapatkan barisan untuk menjaga Mojokerto aman, tentram, dan damai. Itu memang harapan kami semua agar masyarakat Mojokerto bisa hidup dengan normal tanpa ada gangguan dari luar daerah maupun dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Jadi kita merasa bangga jadi warga Mojokerto bisa mengamankan suatu daerahnya, biarpun di mana daerah lain sering mengadakan aksi-aksi, di Mojokerto tetap aman-aman saja. Mungkin itu harapan dari saya sebagai Ketua Dewan Adat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keamanan di Mojokerto pada umumnya. Itu adalah bagaimana kita bersatu, rukun. Seluruh lembaga LSM atau ormas yang ada di Mojokerto ini adalah yang kita syukuri. Kedua kalinya kami sebagai Ketua Laskar Mojokerto Nusantara, memang inilah harapan kami sebenarnya. Harapan kami bagaimana Mojokerto ini bisa senantiasa kondusif, senantiasa rukun, damai, sehingga namanya kita punya keyakinan kalau kita rukun, insya Allah rezeki ini akan turun kepada kita. Amin. Ini harapan kami. Dan ketiga kalinya mudah-mudahan tidak hanya seremonial ya, kita ketemu di sini, ketemu di jalan, di mana kita harus senantiasa saling menasihati, saling memberikan suatu masukan apabila ada suatu kesalahan di antara kita, teman, baik LSM ataupun ormas yang ada di Mojokerto, saling mengingatkan. Karena kita semua itu kena saudara, apalagi sama Mojokerto. Kalau bangsa sebangsa dan setanah air. Ini adalah bukti, Pak. Sama dengan bela negara. Kita rukun bela negara. Siap. Walaupun bukan tentara, bukan polisi, kita dari rukun orang baik saja itu
selalu masuk bela negara. Wah, senang sekali bahwa kita pada malam hari bisa ketemu seperti ini. Karena saya pernah kecewa berat dengan adanya saudara-saudara kita yang tidak bisa rukun. Jadi kita danu itu kecewa berat. Alhamdulillah pada hari ini termasuk sudah rukun semua. Ini luar biasa. Terus dengan tema deklarasi itu memang harus Pak komitmen kita bersama. Kalau toh kita sendiri tidak bisa rukun, bagaimana kita bisa termasuk menjaga kebersamaan? Karena ini harus kita jaga sama-sama. Cuma dengan tidak terasa bahwa kita juga dibatasi nanti. Kalau kita akan bergerak di sana, yang tujuannya tidak baik juga akan disekat dan dihentikan oleh teman-teman saudara-saudara kita yang di luar Mojokerto. Tapi ini khusus orang-orang ya, baik LSM atau perorangan yang membuat kekacauan di Mojokerto. Otomatis kewajiban kita sebagai warga masyarakat Mojokerto tidak rela akan demikian. Ini yang perlu dicamkan bersama-sama. Karena mohon maaf kita juga perlu dipahami bahwa skop kita, kinerja kita kadang-kadang ajang skop nasional dan ini sering terjadi. Seperti pabrik apa itu yang di Utara Berantas sering diocok-ocok. Siapa LSM dari luar Mojokerto juga. Ya, itu perlu dihentikan juga. Dilarai Pak, dilarai kewajiban. Alhamdulillah dengan hari ini mulai deklarasi, insya Allah nanti apa ya Mojokerto ke depan akan lebih baik. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada seluruh teman-teman lembaga swadaya masyarakat atau non-government yang rukun kompak kumpul silaturahim di Den Bay Resto Cafe Family. Tepuk tangan. Ini para barang salah yang terorganisir. Ini bisa mengalahkan barang yang benar yang tak terorganisir. Apalagi barang yang benar terorganisir, insya Allah lebih mudah mengalahkan barangnya. Mudah-mudahan lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Mojokerto ini, walaupun bajunya beda-beda, hatinya juga beda-beda, cocok dengan yang tertulis harmonisasi LP 2KP. Ya. Kepengurusan yang sudah mundur 5 orang. Tertulis 1 orang kantor kami. 2 orang sudah menyerahkan KTA-nya. 1 orang masih kerasan-rasan. Yang 1 orang hanya diklaim. Saya melihat sekarang ada di antara kami. Monggo mundur sebelum terlanjur. LSM Mojokerto Bos, kami adalah hamba-hamba Allah. Wajib hukumnya membela agamanya Allah. Halal darah saya untuk membela agamanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Malam hari ini adalah refleksi kebinekaan kita. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa dan monumental. Karena tadi sudah disampaikan oleh Gus Taji, sahabat saya, beberapa hari yang lalu ada lambang simbol negara yang harus kita benarkan. Hari ini refleksi Kebinekaan Tunggal Ikaan kita harus diwujudkan. Siapa lagi kalau bukan kita? Terima kasih. LSM Mojokerto kompak, pegang erat-erat Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu saja. Terima kasih. LSM Mojokerto kompak, bangun harmonisasi kehidupan masyarakat Mojokerto. Oleh lembaga masyarakat yang ada di Mojokerto. Itu harapan kami. Masalah ini nanti kita bersama-sama untuk menolak siapapun LSM yang masuk dan terjadi di Mojokerto. Harus kita tolak dan kita usir sebagai bentuk solidaritas kekuatan di Mojokerto. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Biasa, sangat-sangat luar biasa dalam pertemuan untuk deklarasi ini. Saya hanya menyampaikan saja sedikit bahwa LSM ini adalah sebagai penyeimbang pemerintah. Ibarat jam gandul itu gandul-gandulnya harus imbang, nggak boleh gandul CC. Sehingga kekompakan di sini itu diharuskan dan diwajibkan untuk selalu kita junjung, untuk selalu kita jaga, untuk selalu kita rangkul bersama. Itu. Kemudian saya berharap karena satu contoh kasus kemarin yang sangat mencederai rekan kita almarhum, sekarang sudah meninggal beliaunya sampai ditaboi LSM Jobo. Itu karena kita tidak kompak.
Maka saya berharap dari deklarasi ini kita harus kompak. Kita harus bersatu. Kemudian kalau kita deklarasi di sini, harapannya nanti siapa yang akan memimpin atau menjadi sopir ini nanti, berharap banner ini tidak hanya di sini, tetapi di seluruh pintu masuk Mojokerto harus ada banner seperti ini bahwa LSM lain tidak boleh masuk ke politik. LSM tetap LSM. Ya. Tidak bisa kita mengadopsi kepentingan lain yang memang ranahnya ke politik. Tidak bisa. Itu saja pesan singkat. Assalamualaikum. Melaporkan para kepala OPD dan ASN Mojokerto yang sudah mengaku di persidangan tipikor dengan terdakwa MKP memberikan uang suap gratifikasi atau upeti. Itu sudah mengakui. Itu kalau tidak dikenakan sanksi hukum, itu katanya pengadaan jomplang. Sebab penyuap dan penerima suap kedua-duanya kena pasar gitu. Nah, yang menerima suap sudah divonis 6 tahun kemarin. Denda 17 kembalikan uang 17M dan denda 5M gitu. Nah, yang menyuap belum tersentuh, malah anak-anakan dari kepala OPD, kepala dinas begitu lah. Dan ASN yang menyuap, mengaku menyuap, itu hendaknya di sidang kode etik, di sidang disiplin dulu sebelum dikenakan hukuman, kan begitu lah. Entah dicopot jabatannya, promosinya ditunda, pakaiannya diturunkan, itu bentuk-bentuk sidang disiplin kan begitu. Kita ini mau melaporkan para pejabat yang sudah mengaku menyuap di sidang tipikor itu ke KPK gitu, supaya ada efek jerak ke depan, tidak ada yang balik lagi melakukan itu. Jadi sekarang mari kita bicarakan itu. Yang penting bagi kami sebenarnya Pak Titi, yang punya lawyer didaftar Pak Titi. Jadi didaftar siapa lawyer-lawyernya, kemudian diperintah untuk membuat gugatan atau laporan dan kuasa dari para LSM yang sudah berkumpul malam ini. Dan solid sebagai kontrol sosial di masyarakat Kabupaten Mojokerto, mudah-mudahan ke depan membawa akan lebih baik Kabupaten Mojokerto. Jadi yang disampaikan Mama Roji tadi, memang selama ini pemimpin kita kelihatannya banyak yang kurang amanah. Dibuktikan sidang kemarin juga putusan terakhir pemimpin kita diputus 6 tahun. Tetapi pada dasarnya kalau kita merilis ke kota Mojokerto, Pak Yaikut itu tidak menerima, memberi merintahkan kepala dinas, juga diputus penjara. Jadi memberi, bukan menerima. Nah ini bagaimana dengan yang memberi? Para OPD, nilainya banyak. Pak itu hanya 450, masih dibayar 250. Sudah masuk tangkapan KPK. Ini nilainya Mojokerto, kepala OPD, sekian M, 1,2M, ada yang 3M, ada yang M bilang. Itu ya artinya kalau untuk memperbaiki moralitas pimpinan OPD di Kabupaten Mojokerto, monggo revolusi kita bareng-bareng. Kita bersihin. Artinya mereka juga tidak bisa